semuanya, apa kabarnya? Hari ini sudah siap ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu kita mau lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau begitu baik buat kami. Sebentar Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau yang berkati, Engkau yang pimpin ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita menyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Adik-adik yang masih duduk, kakak undang untuk bangkit berdiri. Happy ya ya ya, ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Nah adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau siapkan hati kita nyanyikan lagu ini, seperti Bapa sayang anaknya. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku hari depan.
Jadi kita mau lebih sungguh lagi nyanyikan lagu ini. Seperti Bapa yang begitu sayang sama anak-anaknya, begitupun Tuhan Yesus mengasihi kita. Rancangan yang Dia sediakan adalah rancangan yang terbaik untuk kita. Nyanyikan lagu ini. Bapa, ajarku selalu hormatimu, ajarku turut perintahmu, berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku, rancanganmu yang terbaik bagiku. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan cerita-Mu. Engkau yang berkati kakak yang akan bercerita. Engkau juga yang berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak sekolah minggu kangen loh sama adik-adik semua. Semoga adik-adik dalam keadaan yang sehat ya. Adik-adik udah siap mendengarkan cerita? Kalau sudah, siapkan Alkitabnya terlebih dahulu ya. Hari ini kita akan belajar dari kisah Hagar dan Ismail. Adik-adik bisa buka Alkitabnya di Kejadian 16 dan di Kejadian 21. Jadi adik-adik, ada seorang perempuan yang bernama Hagar. Hagar ini berasal dari Mesir. Hagar adalah seorang hamba atau pembantu di rumah majikannya yang bernama Bapak Abraham dan istrinya Ibu Sarah. Suatu hari, Ibu Sarah ini ingin sekali mempunyai anak, tetapi Ibu Sarah belum juga mengandung. Lalu, Ibu Sarah berkata kepada suaminya untuk menjadikan Hagar istrinya agar mereka memiliki anak. Beberapa waktu kemudian, Hagar pun mengandung.
Tapi karena Hagar udah bisa mengandung, ia menghina ibu Sarah yang tidak bisa hamil. Ibu Sarah mendapatkan hinaan tersebut menjadi sedih dan marah. Lalu ibu Sarah memperlakukan Hagar tidak baik. Karena itu Hagar pun pergi dari rumah majikannya. Ketika di padang gurun, Hagar bertemu malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu menyuruh Hagar untuk kembali ke rumah Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Malaikat juga menyuruh Hagar menamai anaknya kelak Ismail, dan Tuhan berjanji akan membuat keturunannya banyak. Mendengar perintah malaikat Tuhan, Hagar pun kembali ke rumah Ibu Sarah. Tak lama, Hagar melahirkan seorang bayi laki-laki yang ia namai Ismail sesuai dengan perintah Tuhan. Ismail pun kian tumbuh menjadi anak yang besar. Hingga akhirnya suatu hari, Ibu Sarah juga mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Karena Ibu Sarah sudah mempunyai anak, Ibu Sarah pun mengusir Hagar dan anaknya Ismail. Ibu Hagar dan Ismail pergi ke padang gurun, dan di perjalanan mereka ternyata kehabisan air minum. Karena cuaca yang panas dan air yang sudah tidak ada, mereka pun kehausan adik-adik. Apalagi Ismail yang saat itu masih kecil. Tak tega rasanya Ibu Hagar melihat anaknya kehausan. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tolong mereka dengan memberikan sumur. Hagar pun segera mengisi botol minumnya dengan air sumur tersebut, kemudian diberikan kepada anaknya Ismail. Wah, Ismail yang tadinya kehausan langsung lega tenggorokannya karena udah bisa minum. Hagar pun merasa senang karena anaknya sudah tidak kehausan. Selain itu, Tuhan menolong Ismail dan Hagar juga dengan berjanji akan menyertai Ismail hingga besar. Dan benar saja adik-adik, Ismail tumbuh besar di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Nah adik-adik, dari cerita Hagar dan Ismail ini kita bisa tahu kalau Tuhan itu sangat baik ya. Tuhan Yesus adalah tempat yang bisa adik-adik datangi ketika adik-adik mengalami masa-masa sulit. Tuhan akan menolong dan menyertai adik-adik semua seperti Tuhan Yesus menyertai Ismail. Sekarang yuk kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang Hagar dan Ismail. Tuhan, ajarkan kami untuk tidak kecewa ketika kami mengalami hal yang tidak mengenakan, tetapi ajarkan kami untuk mau datang kepadamu dan menyerahkan permasalahan kami kepadamu. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mengetahui setiap hal yang dialami anak-anak-Mu. Jika anak-Mu sedih, Engkau selalu ada dan siap untuk menolong kami, seperti Engkau menolong Ismail. Penyertaan-Mu sempurna buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.